juga sebagai solusi buat teman-teman yang tidak mau atau malas mager pengen makan di luar kantor. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui potensi, kemudian kita riset pasar, apa lagi yang harus kita lihat? Kalau seandainya kita udah lihat nih, misalnya potensi ini, akhirnya, oh saya ingin bisnis di pariwisata. Kemudian setelah riset pasar, oh ternyata saya punya nih, bisa memenuhi nih apa yang diinginkan oleh konsumen misalnya. Oh konsumen ini cenderung memilih untuk pantai yang bagus, terus ada fasilitas lain misalnya. Nah kemudian setelah itu kalau kita udah kop dua ini, kemudian selanjutnya kita harus mempertahankan yang namanya kualitas kita. Kualitas kita serta jangan lupa inovasi dan kreasi. Kreativitas kita juga perlu. Nah, zaman kan semakin berubah ya Bang. Gak stuck, tetap dinamis. Jadi harus tetap upgrade, ya, tetap upgrade skill. Tidak hanya kalau barang, apalagi kalau mungkin teman-teman sobat kerja jadi apa? Jadi kerja mandiri ya, usahawan. Betul. Itu tidak ada kata berhenti belajar. Tetap ya kalian harus mungkin ikut sobat kerja juga harus ikut pelatihan juga. Betul. Biar menambah upgrading ilmu. Karena ilmu mungkin khususnya di bidang usaha, marketing dan lain-lain itu ternyata sangat luas sekali. Sangat luas. Apalagi sekarang sudah masif untuk digital ya, pemasaran digital ya. Oke. Apalagi yang perlu kita bahas? Untuk itu, kalaupun nanti kita akhirnya inovasi dan kemudian oh ternyata inovasinya bagus, saya ternyata bisa memunculkan lagi nih ide bisnis lain. Nah, itu kemudian perlu ditanamkan yang namanya kualitas produk. Kualitas barang yang kita punya itu harus dipertahankan. Kalau nggak dipertahankan atau skalanya menurun, muncul pesaing baru, nanti dengan kualitas dengan kualitas yang oke yang kita kalah saing. Jadi bisa jadi. Betul. Selain inovasi pun kita harus mempertahankan yang namanya kualitas produk kita. Bahkan ada ibaratnya begini, ada kayak dua atau tiga produk yang sama. Produk yang lama ini memang kualitasnya secara rasa mungkin enak, tapi kemudian ada produk kedua rasanya mungkin di bawah, tetapi dengan pelayanan dan added value yang lebih besar. Ternyata produk yang kedua dan yang ketiga yang malah lebih laku. Karena memang itu tadi, selain harus menjaga kualitas juga ada peningkatan pelayanan mungkin, penambahan value itu juga penting. Jadi dari katanya Bang Zul ini, dari statement yang disampaikan sama Bang Zul itu betul sekali. Kadang tuh Bang, inovasi yang kurang atau termasuk inovasi, kreativitas yang kurang, akhirnya kadang-kadang tuh kita lihat tuh UMKM misalnya, kadang-kadang di satu tempat nih Bang, itu ada 10 UMKM yang tersedia, tapi jualannya semuanya sama. Semua jual minuman, semua jual kebab, semua jual burger dengan varian yang sama. Tidak ada inovasinya kayak gitu. Itu sebenarnya kurang bagus ya teman-teman. Lebih baik kita memunculkan yang walaupun nanti nih di satu tempat usaha misalnya cuma 6, tapi jualannya itu variatif. Kira-kira orang akan datang kemana tuh Bang? Ya tergantung selera mungkin dia mau beli apa. Betul. Karena kan beda-beda. Ini jual minuman, ini jual makanan, atau mungkin bisa juga dibeli semua. Bisa dibeli semua. Karena itu dibanding sama yang tadi ada 10 itu, tapi jualannya variannya sama. Oh itu sebenarnya kalau waktu viral doang itu pasti datang. Tapi kalau seandainya udah habis masa viralnya, itu pasti udah kurang. Karena ngapain saya datang di situ? Saya datang di situ. Jualannya juga sama. Jadi kurang menarik kayak gitu teman-teman kira-kira. Jadi yang barusan kita bahas mengenai upgrading produk baik dari segi kualitas, rasa juga
Iya. pelayanan juga. Tidak hanya produk aja yang enak, tapi Betul. kalau penjualnya ramah, bisa kasih pengalaman yang baik buat konsumen, Betul. pasti akan kembali. Ya sama kayak orang jual cilok, cilok A, cilok B, banyak kan orang jual cilok, tapi kalau sudah orang itu bilang, yang ini yang paling enak, Iya. pasti apalagi dari mulut ke mulut tuh promosi Iya, yang paling pasti meyakinkan ya. meyakinkan. Tuh, jadi dari segi rasa juga, dari segi promosi, mungkin penambahan added value-nya juga Iya, perlu. betul. Itu sebagai bentuk inovasi agar produk-produk yang mungkin sobat kerja pasarkan, dijual itu bisa bertahan lebih lama. Karena persaingan apalagi di era digital Iya, sangat cepat sekali. Cepat sekali. Kalau hari ini tidak bisa jualan, mungkin besok juga akan muncul produk-produk baru yang sejenis. Itulah tantangan buat sobat kerja yang bergelut di dunia usaha. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Kemudian setelah kualitas kita kita perhatikan, kemudian inovasi, terus kreatif, kita udah kop lah istilahnya kayak gitu. Selanjutnya yang paling penting juga itu kolaborasi dengan mitra bisnis. Jadi misalnya nih bisnis yang tadi pariwisata nih, kemudian kita udah ada tempat yang disediain buat menambah dia punya kualitas tempat. Misalnya pemandangannya kita bikin dengan pengelolaan yang baik. Nah, perlu juga ini yang namanya misalnya kita kolaborasi dengan tim usaha lain. Misalnya nih ada tim usaha nih, pariwisata nih udah bagus punya kita, terus perkembangannya untuk view pemandangannya udah dibikin bagus. Perlu juga yang namanya bidang terkait yang namanya fotografer. Oke, ini salah satu contoh. Iya, salah satu contoh itu. Misalnya kita udah punya pariwisata yang bagus, nah kita perlu nih orang-orang yang punya seni ke situ. Ini misalnya ya untuk bidang pariwisata teman-teman. Jadi gitu, supaya added value yang tadi nambah lagi. Akhirnya makin bagus. Akhirnya makin terekspos, Ya. makin bagus, makin traffic juga makin Ya. banyak yang datang. Ya betul. Kemudian untuk yang konten, kalau misalnya kayak ada itu kan fotografi bisa juga di konten. Di konten, tambah masif. Kalau seluruh Indonesia kenal kan tambah bagus tambah Bang. bagus. Iya. Ini pengalaman aja pas ketika saya mungkin baru awal-awal di Kota Ambon itu baru bikin kayak akun TikTok. Setelah melihat scroll untuk yang wisata-wisata Kota Ambon, memang sudah banyak teman-teman sobat kerja konten-konten kreator wisata itu sudah mulai masif. Jadi di situ mereka juga selain mendapatkan traffic, mereka juga bisa mendapatkan endorse. Oh, luar biasa. Nah, itu kan jadi salah satu bentuk Kolaborasi, ya. Selain itu baru tahu juga fitur-fitur, contohnya nih kayak TikTok yang bisa menautkan lokasi salah usaha, misalnya toko A, toko B, toko C untuk ditautkan di akun konten kreator tersebut. Itu juga sebagai salah satu bentuk kolaborasi nih sobat kerja. Jadi ketika ada yang traffic yang datang, pengen beli barang di situ, pengen menginap di hotel A, B, C yang ditautkan, itu bisa mendapatkan komisi. Oke. Itu Berarti nggak sia-sia juga ya, Ya. Bang, kalau seandainya kita ada hobi di situ bisa Betul. disalurkan juga ya untuk dapat cuan. Jadi sobat kerja itu contoh aja kalau awalnya hobinya jalan-jalan, Iya. bawa teman sebagai dokumentasi fotografer, dijadiin konten kan Iya. Bisa. Setelah konten itu mungkin viral atau rame, akhirnya mungkin sobat kerja bisa ditawari endorse. Itu salah satu bentuk kolaborasi. Oke. Ya mungkin itu jadi nilai tambah juga ya buat kita. Jadi tidak hanya posting aku lagi di sini nih, aku lagi makan di sini nih. Ternyata dunia memang, apalagi dunia digital itu seluas itu dan sejauh itu. Kita nggak berpikiran makan aja bisa mendapatkan cuan loh. Iya. Ya, gitu. Itu salah satu contoh bentuk kolaborasi juga. Lanjut nih Bang Asmal, mungkin ada sedikit waktu nih, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada sobat kerja yang
ingin bertanya atau sharing-sharing juga, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Kira-kira ada yang bertanya atau ingin ditanyakan? Oke, jadi lanjut ya Bang. Oke, kita lanjut aja. Kemudian yang paling penting ketika kita udah tahu potensi, kemudian kita udah riset pasar, kemudian kita udah mempertahankan yang namanya kualitas, inovasi kreatif sambil jalan. Nah, kemudian yang paling penting itu apa? Kadang nih udah jor-joran, misalnya udah dari awal nih pasti semangatnya besar. Nah, selama perkembangan zaman otomatis ada tantangan yang harus kita lalui. Pastinya. Yang paling penting dari itu semua mental kita Bang. Jadi mental dan konsistensi. Iya, mental dan konsistensi itu sangat penting. Konsisten itu bisa membuat bisnis kita berkelanjutan, bertahan dan berkelanjutan. Kemudian untuk kiblat untuk nanti usahanya, kan kadang perkembangan zaman itu dia nanti larinya bisnis ini tiba-tiba mentereng. Nah, tiba-tiba mentereng. Misalnya kayak kita di pariwisata. Nah, nanti pasti ada tantangan-tantangan baru juga yang datang nantinya. Jadi memang harus diantisipasi. Iya, betul. Harus diantisipasi. Nah, kemudian untuk yang ini ya Bang, kira-kira ada lagi nggak ya pelatihan khusus gitu untuk membuat orang-orang lebih berpacu untuk berwirausaha kayak gitu. Jadi mungkin di dinas kita ya, Dinas Tenaga Kerja yang berkolaborasi dengan BPVP Ambon itu sudah menyediakan Kak Asma. Jadi ada berbagai macam mata pelatihan yang sudah diberikan, baik mata pelatihan yang sudah reguler ataupun mata pelatihan yang berbasis request. Jadi mungkin sobat kerja pantau terus untuk di informasi-informasi baik di akun kita di Instruktur Lantas maupun akun Instagram, TikTok BPVP Ambon. Oke. Di situ yang sudah yang sejalan dengan era-era digital sekarang, di BPVP sudah tersedia pelatihan digitalisasi pemasaran. Digitalisasi Ya. pemasaran. Jadi peserta juga diajari bagaimana sih untuk memanfaatkan sosial media sebagai media untuk pemasaran. Oke. Kemudian ada juga dari generatif tool AI. Sekarang ini AI ini sudah makin masif penggunaannya, makin cepat, makin kreatif dan makin Betul mudah. sekali. Jadi di situ mungkin sobat-sobat kerja juga bisa memanfaatkan AI untuk misalnya bikin suatu video produk juga bisa, atau bahkan bikin jasa pembuatan video produk juga bisa. Oh, udah bisa ya Bang? Bisa. Oh, mantap ini kalau gitu. Jadi bisa nimbrung atau ikut informasi, atau kalau memang sobat kerja beruntung bisa juga ikut dan diterima pelatihan di Balai Vokasi Balai Pelatihan Kerja atau BPVP Kota Ambon. Berarti memang untuk sekarang aksesnya lebih dipermudah ya, udah ada pelatihan, udah ada. Terus untuk mau berkarir di dunia usaha juga bisa dibimbing. Ya, betul. Kemudian untuk hal-hal yang mengenai digitalisasi juga udah gampang sekarang. Sudah gampang. Luar biasa. Internet juga sudah merata terutama di seluruh pelosok kota Ambon. Jadi Luar baik biasa. di desa-desa teman-teman juga bisa memanfaatkan terutama sosial media dan internet untuk mengembangkan potensi peluang usaha. Jadi teman-teman tidak hanya mempunyai skill, tidak hanya mempunyai ijazah, tetapi teman-teman juga mempunyai potensi untuk membuka usaha secara mandiri. Oke, Kurang siap. lebih begitu. Mungkin itu Bang Mas Zul Asman yang Ya. bisa kita obrolkan di Bisa kita obrolkan hari ini. Next nanti kita bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di podcast Instruktur Bicara episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk